Haleluya, Kristus sudah bangkit, terpujilah Tuhan. Kita bersyukur pada saat ini kita bisa bergabung bersama-sama menikmati berkat kebangkitan Tuhan. Ya, pada beberapa waktu ke depan kita akan menikmati kebersamaan di dalam ibadah Paskah teritori Indonesia. Saya akan mengawalinya dengan membacakan Mazmur 63 ayat yang pertama hingga ayat yang kelima, kerinduan kepada Allah. Demikianlah firman Tuhan. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Demikianlah pembacaan Mazmur pada saat ini. Kita akan bersama-sama menaikkan pujian, rayakan Yesus, rayakan. Kita nyanyi dengan penuh sukacita bahwa kebangkitan Yesus memberikan semangat luar biasa kita menikmati kehidupan ini, merefleksikan kekudusannya di dalam kehidupan kita. Mari kita rayakan kebangkitan Tuhan dengan penuh sukacita. Kita nyanyikan bersama-sama.
Puji Tuhan, kita sungguh bersuka cita. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita untuk berdoa, untuk membuka ibadah ini di dalam doa yang akan dipimpin oleh Letnan Kolonel Risma Uli Manurung. Kita akan menyanyikan 2 buah kor berturut-turut secara medley. Kita akan menyanyikan pujian penyembahan kita untuk mengantar kita masuk di dalam saat doa. Marilah ya Roh Kudus, dan kor penuhkanlah saya. Setelah ini, Letnan Kolonel Risma Uli Manurung akan memimpin kita di dalam doa pembukaan. Saudara-saudara diberkati Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa, kita bawa syukur kita di hadapan hadirat Tuhan untuk apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan hari ini atas berkat-berkat yang Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur karena hari ini kami boleh bersama-sama ada dalam ibadah Paskah. Kami boleh menikmati kemenangan-kemenangan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Terima kasih untuk sukacita Paskah yang boleh kami alami. Bapa di dalam surga, terima kasih telah kami menyanyikan puji-pujian kami, penyembahan kami kepada Tuhan. Kami sungguh diberkati. Bapa di surga, saat ini kami bersama-sama memohon berkat Tuhan bagi acara ibadah Paskah yang kami lakukan ini. Bagi setiap kami yang mengikutinya,
Kiranya Tuhan mengurapi kami dan semua hamba-hamba Tuhan yang mengambil bagian di dalamnya, dipimpin dan diurapi oleh-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga hadir bersama dengan kami, dan biar sukacita kemenangan Paskah ini akan terjadi dalam hidup kami. Kami serahkan ibadah ini di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Amin. Yesus sudah bangkit, haleluya. Berita yang menggembirakan bagi seluruh umat manusia, termasuk saudara dan saya. Hari ini kita bergembira, kita bersuka cita karena maut telah dikalahkan. Saudara-saudara sekalian, salah satu pesan yang luar biasa dari firman Tuhan adalah hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatan. Saudara, saya percaya kita sebagai orang-orang Kristen yang telah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, membuahkan hidup yang berdampak bagi orang lain. Salah satu tradisi Paskah, saudara sekalian, adalah biasanya untuk anak-anak atau orang-orang muda, termasuk saudara dan saya yang sudah dewasa, sangat senang dengan telur ayam. Saudara, biasanya kita akan mencari telur, ya, dan mengumpulkan sebanyak mungkin. Dan bukan karena tradisi itu, saudara sekalian, makna bagi saya secara khusus adalah bahwa ketika telur ini terbuka, maka saudara melihat kosong dan menandakan atau sebagai lambang bagi kehidupan yang baru di dalam Kristus. Saya membayangkan Maria Magdalena yang datang ke kubur Yesus dan dia melihat kubur itu telah kosong, batu yang besar itu telah terguling, dan kehidupan yang baru telah diberikan kepada saudara dan saya karena Kristus telah mengalahkan maut dan dosa. Saudara, saya mengatakan tadi, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Kehidupan yang baru di dalam Kristus harusnya berdampak bagi orang lain. Saya ingin bersaksi, saudara sekalian, beberapa hari yang lalu, tepatnya pada minggu yang lalu, kami berada di suatu tempat untuk meresmikan 12 rumah bantuan kepada korban tragedi kemanusiaan di Sulawesi Tengah atau di Lembah Tongoa. Saya melihat dan mengamati kehidupan saudara-saudara kita yang terdampak langsung dari tragedi yang memilukan hati ini. Dan saudara-saudara saya melihat mereka begitu menunjukkan kehidupan yang sudah bangkit, saudara-saudara sekalian. Mereka menunjukkan bahwa mereka telah mengalami kemenangan. Walaupun mungkin dalam hati mereka masih ada kesedihan, tetapi mereka yang telah mengalami kasih Kristus, mereka telah menerima Kristus, mereka telah mengalami kasih yang besar itu, yang membuat mereka bertahan, membuat mereka bangkit dari keterpurukan, dari kesedihan yang luar biasa. Saudara-saudara sekalian dikasihi Tuhan, ini merupakan dorongan bagi saya dan bagi saudara-saudara umat Kristen, umat bala keselamatan dimanapun berada. Mari kita berdampak bagi orang lain. Orang yang telah terpuruk mendapatkan berkat karena kita berdampak bagi mereka. Bukan saja bantuan rumah atau bantuan materi, saudara, tapi dorongan iman untuk membangkitkan iman orang lain adalah kehidupan yang berdampak yang telah dibarui oleh Yesus Kristus. Itu seperti saudara sekalian, seperti coklat yang telah saya terima dari seseorang 2 hari yang lalu, memberikan hadiah ini kepada saya. Dan saudara, ketika saya buka, ini bukan telur ayam, saudara sekalian, tetapi ini berisi coklat. Saya buka ya. Ya, ternyata di dalamnya ada isinya, saudara. Berbentuk telur, tapi di dalam ada isinya. Dan ternyata ada sesuatu, coklat berbentuk stroberi di dalamnya. Ini rasanya manis dan enak sekali, saudara. Saya mendapatkan refleksi yang luar biasa dari coklat telur ini. Seperti yang saya katakan tadi, hidup yang berbuah manis, iman
yang berbuah kebaikan, berbuah berkat bagi orang lain di sekitar kita. Hidup yang berdampak. Ya, hidup yang baru di dalam Kristus adalah hidup yang berdampak bagi orang lain. Masih banyak orang yang menunggu kita di luar sana, saudara. Menunggu perbuatan-perbuatan baik kita. Menunggu perbuatan kasih kita. Menunggu segala sesuatu yang kita lakukan bagi mereka dengan penuh kasih. Karena apa? Karena kita telah menerima kasih Kristus. Dan kasih itu kita bagikan kepada orang lain. Itulah salah satu makna dari kebangkitan Kristus. Makna yang berdampak bagi orang-orang di sekitar kita. Yang berbuah manis, bukan sesuatu yang berdampak buruk bagi orang lain, bukan sesuatu dampak yang melemahkan iman orang lain, tetapi dampaknya harus kuat, saudara sekalian. Dampaknya bagi keluarga kita, bagi orang-orang di sekitar kita, bagi teman-teman sekerja kita. Mari kita berdampak, memberikan hal-hal yang baik bagi orang lain. Hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Luar biasa. Betapa merdu pujian brass band dari Koros 4 Surabaya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan bersama-sama menyanyikan pujian nomor 424. Yesus sudah bangkit, puji namanya. Setelah itu kita akan menyaksikan beberapa video arti kebangkitan Yesus, ya, perwakilan dari PKP, PKW, bahkan anak-anak muda, dan kita akan menyaksikan acara-acara selanjutnya. Mari kita nyanyikan ayat demi ayat dari nyanyian nomor 424 dengan penuh sukacita. Haleluya. Beta Mayor Stefanus Tulumang, Opsir Pemimpin Korps Ambon, Supervisor Klinik Evangeline Booth Ambon. Bagi beta, Paskah adalah kemenangan. Katong menang dari kuasa dosa, yaitu maut. Dan katong menang karena katong percaya pada hal yang tidak sia-sia. Kiranya Paskah 2021 ini membawa kemenangan bagi katong semua. Selamat merayakan Paskah 2021. Selamat berkemenangan dalam kasih Yesus. Salam kasih dari beta dan dong semua di Korps Ambon. Haleluya. Arti Paskah menurut kami adalah Yesus mengasihi kita, umat-umat Tuhan yang percaya padanya. Maka wajib kita semua anak-anak Tuhan mengasihi Yesus. Mari melayani Dia dengan segenap hati. Karena Yesus sudah mengasihi kita, kita pun wajib mengasihi sesama kita. Selamat
hari Paskah. Haleluya. Shalom, saya Elsie Zeskiel Bala dari Korps Porame, Divisi Palu Barat. Kematian Tuhan Yesus menebus dosa kita. Tidak ada arti yang lebih indah dalam peringatan Paskah kecuali fakta bahwa kita ditebus dan dimenangkan oleh darah Kristus. Firman Tuhan dalam 1 Korintus 15 ayat 14, di sana dikatakan bahwa andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Kebangkitan Kristus memberikan pengharapan untuk kita semua. Kebangkitan Kristus memberikan perubahan yang nyata dalam kehidupan kita. Firman Tuhan dalam Yohanes 1 ayat 12 dikatakan bahwa mereka yang percaya kepadanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Karena itu, status kita bukan lagi seteru Allah, tetapi menjadi anak-anak Allah. Peristiwa Paskah memberikan makna kebebasan kita dari dosa dan kebinasaan. Allah telah mengganti dosa dan kebinasaan menjadi pengharapan dan juga kehidupan yang kekal dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Saya Ibu Nora Tampai dari Korps 3 Bandung. Makna Paskah bagi saya adalah bukti kasih Allah kepada saya, kepada kita umat manusia, yaitu dengan Allah mengorbankan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menebus dosa kita. Dan kemudian merupakan kemenangan iman bagi kita, dan saya percaya bahwa kita akan dibangkitkan bersama-sama dengan Dia kelak. Haleluya. Selamat Paskah. Apa arti Paskah buat saya? Yesus sudah wafat untuk menebus dosa saya. Sebagai anak Tuhan dan prajurit muda yang baik, saya sangat mengucap syukur atas karya Allah yang terbesar. Rasa syukur itu saya wujudkan dengan melakukan berbagai perbuatan yang positif, seperti rajin membaca kitab dan berdoa, dengar-dengar pada orang tua dan guru, rajin belajar, rajin membantu orang tua, berbagi kasih, dan peka terhadap sesama, serta banyak hal positif lainnya. Nah, seperti warna-warni dan telur Paskah, saya juga ingin hidup saya menjadi semakin indah. Bagaimana denganmu? Semoga kita bisa menjadi prajurit muda yang diberkati dan menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Sekejap mata akan berubah menjadi sukacita yang tak terbayangkan, karena sesungguhnya ku berkata kepadamu, mengapa kau cari Dia yang hidup di antara yang mati.
Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Komandan Teritorial Kolonel Yusak Tampai, saya mengundang dan mengajak saudara bersama-sama berdoa agar firman Tuhan hari ini betul-betul menjadi berkat bagi kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, terpujilah nama-Mu oleh karena kebesaran-Mu, oleh karena kasih-Mu yang hebat dan luar biasa dalam kehidupan kami sekalian. Hari ini bersama dengan umat di seluruh dunia, kami memperingati hari kebangkitan-Mu, hari kemenangan-Mu, di mana Engkau mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Dan hari ini kami memperingatinya bersama-sama dengan umat Tuhan di seluruh dunia. Secara khusus pada saat ini, kami memperingatinya bersama-sama dengan warga Gereja Balak Selamatan seteritori Indonesia. Kami berdoa kepada Tuhan untuk hamba Tuhan Kolonel Yusak Tampai. Kiranya Allah menguduskan hamba-Mu. Kiranya Allah menyucikan hamba-Mu. Kiranya Allah melengkapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar hamba-Mu dapat berkata-kata seturut daripada kehendak Tuhan. Baik hamba-Mu yang menyampaikan, maupun kami semua yang akan mendengarkan, diurapi dan diberkati oleh Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Yesus Kristus, seluruh warga Gereja Balak Selamatan di Indonesia, selamat Paskah. Yesus sudah bangkit. Puji Tuhan. Ia tidak lagi dikubur. Ia telah bangkit dari antara orang mati, menaklukkan kuasa maut. Dan kita memuji nama Tuhan. Oleh karena kebangkitannya, maka iman kita menjadi tidak sia-sia. Saudara sekalian, kita akan merenungkan renungan firman Tuhan pada hari ini dalam ibadah Paskah gabungan seteritori secara online dengan judul renungan Kebangkitan Kristus menguduskan umatnya. Kebangkitan Kristus menguduskan umatnya. Pembacaan kita secara khusus berfokus pada Markus pasal 16 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Markus 16 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Saya bacakan bagi kita sekalian khusus untuk ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepadamu. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Ayat 8, bagian B. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tidak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Saudara sekalian, kita masih mengingat peristiwa 3 hari yang lalu. Pada hari Jumat kita memperingati ketika Yesus Kristus disalibkan di atas bukit Golgota. Dan kalau kita memperhatikan setiap catatan dari peristiwa itu berakhir dengan penguburan Yesus Kristus. Dia dimasukkan di dalam kubur yang kosong yang belum pernah digunakan. Kemudian berakhir di situ. Tidak ada catatan tentang apa yang terjadi pada hari Sabtu. Tidak ada catatan peristiwa apa yang terjadi pada hari itu. Lalu pada catatan berikutnya kita mendapati Yesus sudah bangkit. Pasal ini secara khusus mencatat bagaimana pada hari Sabat itu Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus.
Pada waktu hari Jumat sore itu mereka tidak sempat melakukannya. Hari Sabtu itu tidak boleh melakukan apa-apa karena itu adalah hari Sabat. Kemudian mereka menanti kesempatan pertama. Lebih kurang jam 6 pagi mereka pergi ke kubur Yesus. Dan semua kita mengetahui ceritanya. Kubur itu kosong. Haleluya. Ia telah bangkit dari antara orang mati. Silakan saudara membaca sendiri di tempat saudara masing-masing peristiwa itu secara khusus. Tetapi saya ingin mengajak kita untuk secara khusus merenungkan dan memaknai tema ini. Kebangkitan Kristus menguduskan umatnya. Bagaimana kita memaknainya? Saudara sekalian, di samping mengerti tentang peristiwa itu secara khusus, saya ingin mengajak kita untuk melihat bahwa memaknai tema ini, kebangkitan Kristus menguduskan umatnya, kita harus melihat dan meyakini bahwa salib atau peristiwa salib dan peristiwa kubur kebangkitan Kristus adalah peristiwa yang terpadu, tidak terpisah satu dengan yang lain. Merupakan dua peristiwa yang terpadu, yang saling menopang satu dengan yang lain. Sebab kematian Kristus di atas kayu salib tidak akan berarti apa-apa jikalau ia tidak pernah bangkit. Dan kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati jika bukan karena disalibkan untuk menebus dosa umat manusia, maka kebangkitan itu tidak bermakna banyak bagi saudara dan saya. Tetapi di atas kayu salib Yesus telah mati untuk menebus manusia dari dosa-dosanya. Rasul Paulus secara khusus mengingatkan kepada kita, dia mengatakan, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu. Dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ketiga. Yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Saudara yang saya kasih dalam nama Yesus Kristus, Paulus ingin menegaskan sedemikian rupa bahwa penyaliban Yesus Kristus dan kebangkitannya adalah dua peristiwa terpadu yang tidak dapat dipisahkan sebagai karya agung Allah untuk menyelamatkan umat manusia dan menguduskan mereka. Puji Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam nama Yesus Kristus, saya ingin mengajak kita untuk melihat bagaimana proses pengudusan itu terjadi. Dalam suratnya kepada jemaat di Roma, Rasul Paulus mengatakan demikian. Roma pasal 1 ayat 2, 3, dan 4 demikian. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabinya dalam kitab-kitab suci tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Ayat 4. Dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara yang saya kasih dalam nama Yesus Kristus, pengudusan umat itu menjadi sangat penting. Dan hanya karena kita telah percaya kepada Yesus Kristus yang disalibkan di atas bukit Golgota, maka peristiwa penyaliban Yesus Kristus itu adalah menebus kita, yaitu kita diselamatkan dari dosa-dosa kita, diselamatkan dari akibat dosa, yaitu kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus mengkonfirmasi kuasa keselamatan itu. Peristiwa di atas kayu salib juga bermakna memberikan penyucian, pengudusan bagi setiap orang yang percaya. Dan kebangkitan Yesus Kristus mengkonfirmasi pengudusan itu. Kematian Yesus Kristus di atas bukit Golgota juga merupakan cara Allah untuk mengangkat kita, mengadopsi kita kembali menjadi anak-anak Allah. Dan kebangkitan Yesus Kristus mengkonfirmasi proses adopsi, proses transformasi, proses kita dirubahkan dari orang yang berdosa menjadi orang yang ditebus, menjadi umat kepunyaan Allah. Dan kalau Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah iman kita.
Saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Yesus Kristus, setelah Tuhan Yesus Kristus bangkit, maka saya ingin mengajak kita untuk melihat bahwa kebangkitan Yesus Kristus itu sungguh-sungguh terjadi dan merupakan bukti sejarah yang tidak bisa disangkal. Ada beberapa hal yang diragukan tentang kebangkitan Yesus Kristus. Ada yang mengatakan jangan-jangan Yesus Kristus itu tidak mati di atas kayu salib. Dia masih pingsan saja. Sehingga ketika dia diletakkan di kubur, dia hidup kembali. Sehingga kebangkitan tidak pernah terjadi. Oh saudara-saudara sekalian, bukankah para prajurit mengecek orang-orang yang biasanya gantung di atas kayu salib untuk memastikan kalau mereka masih hidup atau sudah mati. Dan kalau mereka dipandang atau dilihat ternyata masih hidup, biasanya kakinya dipatahkan. Ketika mereka melihat Yesus sudah mati, maka mereka tidak mematahkan kakinya. Berarti dia memang sudah mati. Ada yang meragukan, jangan-jangan Yesus Kristus itu dicuri oleh orang. Bagaimana mungkin dicuri oleh orang? Karena kesaksian para prajurit yang menjaga kubur itu dan bahkan memeteraikan pintu kubur itu bercerita bahwa peristiwa itu telah terjadi. Terjadi gempa bumi, terjadi pintu kubur terbuka. Mereka pergi dan mereka diminta untuk berdusta, katakan bahwa itu tidak terjadi. Tetapi kisah itu justru membuktikan bahwa memang kubur itu terbuka dan Yesus bangkit dari antara orang mati. Saudara yang saya kasih dalam nama Yesus Kristus. Ada juga orang yang mengatakan bagaimana mungkin Kristus dibuktikan sudah bangkit dari antara orang mati. Dalam 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-8. Di situ Paulus mencatat paling tidak 6 kali penampakan Yesus kepada murid-murid, kepada orang-orang banyak, bahkan kepada lebih dari 500 orang, dan yang terakhir penampakan Yesus kepada Rasul Paulus itu sendiri. Saudara membayangkan kalau 500 orang diminta untuk bersaksi 15 menit. Saya membayangkan sampai 5 hari Senin dari pagi sampai dengan sore, ditambah terus kesaksian bisa lebih dari 129 orang bisa bersaksi 15 menit, dan kesaksiannya sama, memang sudah melihat Yesus, berjumpa dengan Yesus. Maka saya akan sangat-sangat bertanya-tanya, siapakah orang yang tidak percaya akan kesaksian mereka? Apalagi lebih dari 500 orang. Itu merupakan catatan sejarah tentang kebangkitan Yesus Kristus yang tidak dapat dipungkiri. Saudara yang saya kasih dalam nama Yesus Kristus, setelah itu, dari peristiwa setelah Yesus Kristus bangkit, apa yang terjadi adalah dia melakukan sejumlah pemulihan dan juga dia melakukan penugasan baru kepada murid-muridnya. Saudara perhatikan, di peristiwa salib kita ditebus, kita diselamatkan, kita dikuduskan atau disucikan dari segala dosa kita. Kebangkitan Yesus mengkonfirmasikan. Setelah Yesus bangkit, saudara-saudara sekalian, maka dia tidak hanya sekedar menampakkan diri kepada murid-muridnya, tetapi ia memulihkan mereka. Perhatikan ayat yang ke-7 dari Markus pasal 16. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepadamu. Dan kita melihat catatan dalam Yohanes pasal 21 ketika Yesus berjumpa dengan murid-muridnya di tepi danau Galilea. Apa yang terjadi? Dia memulihkan mereka. Memulihkan iman mereka. Memulihkan pengharapan mereka. Memulihkan fokus mereka. Dia mengkhususkan mereka untuk menjadi pemberita-pemberita Injil. Bahkan di dalam Markus pasal 16 ayat yang ke-8 ini, bagian akhir dikatakan demikian. Sesudah itu, Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan
yang kekal itu. Itu sebabnya Paulus habis-habisan memberitakan Injil. Itu sebabnya saudara dan saya dipanggil dan didorong untuk bercerita tentang keselamatan itu. Karena saudara sudah ditebus, saudara sudah diselamatkan, bahkan saudara dikuduskan. Makna khusus dikuduskan berarti dipisahkan secara khusus, dispesialkan untuk melaksanakan tugas khusus yang Tuhan mau kita kerjakan. Saudara yang saya kasih dalam nama Yesus Kristus, saya ingin mendorong saudara di dalam masa Paskah ini secara khusus untuk bangkit kembali. Adakah di antara kita yang sedang terpuruk? Adakah di antara kita yang sedang bertanya-tanya, masihkah ada kuasa kebangkitan itu? Adakah di antara kita yang merasa bahwa tidak ada masa depan bagi kita? Adakah di antara kita yang merasa tidak ada kuasa bagi kita? Saudaraku, saudara bisa membaca seluruh bagian firman Tuhan dan menemukan bahwa kebangkitan itu bukan hanya sekadar cerita. Tadi saya sudah menjelaskan bagaimana secara sejarah pun tidak dapat dipungkiri. Untuk itu, saya ingin mendorong kita untuk melihat bahwa kebangkitan bukan hanya sekedar fakta sejarah. Perhatikan apa yang terjadi dengan murid-murid. Mungkinkah seseorang bersedia untuk mati? Mempertahankan sebuah fakta yang dia kenal, dia tahu betul-betul tidak pasti? Saya yakin tidak ada seorang pun yang siap mati kalau fakta itu tidak begitu jelas. Tetapi murid-murid hampir semua berakhir kehidupannya dengan persekusi. Berakhir kehidupannya dengan kematian, dengan penghukuman. Demi untuk mempertahankan sebuah fakta bahwa Yesus sudah bangkit. Maka yang saya ingin dorongkan kepada kita saudara-saudara sekalian, memberikan dorongan iman kepada saudara-saudara bahwa kebangkitan Kristus bukan hanya sekedar fakta, tetapi saya ingin saudara mengalami kuasa itu. Dan itu yang menyebabkan murid-murid mempertahankan kebenaran itu karena mereka mengalami perubahan hidup. Mereka mengalami transformasi kehidupan karena kuasa kebangkitan itu. Maka jika ada di antara kita, saudara sekalian, yang belum mengalami kuasa kebangkitan itu, mintalah kuasa kebangkitan itu dinyatakan bagi saudara-saudara sekalian. Mintalah kuasa kebangkitan itu real, nyata dalam kehidupan pribadi dan keluarga saudara-saudara sekalian. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Tetapi Kristus sudah bangkit, maka kita dapat memenangkan pertempuran dari dosa. Karena Kristus sudah bangkit, maka kuasa maut sekalipun telah ditaklukkan. Karena Kristus sudah bangkit, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus? Dia mengatakan, dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-54 dan 55. Hari ini, di dalam perayaan kita bersama-sama, saya ingin mendorong saudara-saudara sekalian, alamilah kuasa kebangkitan itu. Sebab Yesus sudah bangkit, maka saudara pasti beroleh kemenangan. Sebab Yesus sudah bangkit, saudara dikuduskan, dikhususkan menjadi umat kemenangan yang mestinya bercerita banyak tentang kemenangan itu. Yang mestinya bercerita banyak tentang kuasa kebangkitan itu yang saudara alami dan saya alami. Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat Paskah, selamat melanjutkan perjalanan iman saudara-saudara dengan kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya Kolonel Yusak Tampai, Komandan Teritorial Bala Keselamatan. Kita bersyukur dengan firman Tuhan telah menguatkan kita
untuk hidup sebagai umat-umat yang telah dikuduskan oleh Allah. Dan pada saat ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan kita yang terbaik. Bapak Ibu yang beribadah dari tempat tinggal masing-masing, dari rumah masing-masing, bisa tetap mengumpulkan persembahan dan bisa memberikannya kepada Korops di mana Bapak Ibu sekalian berjemaat. Dan bagi kita yang beribadah di Korops, mari silakan kita memberikan persembahan kita dengan pengucapan syukur kepada Allah dengan diiringi nyanyian nomor 422, "Oh Kesukaan Yang Baka." Kita nyanyikan ayat demi ayat dan membawa persembahan kita hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Oh kesukaan yang bakal Kristus dengan kuasanya tinggalkan kuburnya. Mari kita mewartakan hal Yesus yang hidup ulang. Maut telah dikalahkan. Ku tak menebusku hidup. Ku tak menebusku hidup. Yesus kalahkan kematian pada hari kebangkitan, memberi hidup bakal para saleh yang setia dan mencapai kemenangan. Yesus panglimanya hidup. Ku tak menebusku hidup. Ku tak menebusku hidup. Kubur tak lagi takutkan, kita bangkit dengan Tuhan. Yesus menolong setia, barang dunia akan lenyap, kuasa kebangkitan tetap memberanikan kita. Ku tahu penebusku hidup. Ku tahu penebusku hidup. Ku tahu penebusku hidup. Ku tahu penebusku hidup. Terima kasih untuk persembahan yang telah Anda kumpulkan. Saya percaya bahwa persembahan itu akan semakin mendorong Korops Anda untuk melayani dengan lebih baik. Mari kita berdoa. Diagungkan dan dimuliakan Engkau, ya Bapa. Secara khusus pada saat ini ketika kami semua menyatukan hati melalui ibadah secara online ini, maka biarlah ya Tuhan Engkau saja yang diagungkan dan dimuliakan melalui penyembahan kami. Kami bersyukur di tengah-tengah kondisi yang diperhadapkan kepada kami masih dapat mengumpulkan persembahan bagi pekerjaan-Mu. Maka hamba-Mu berdoa ya Tuhan, kiranya semua persembahan yang telah dikumpulkan diberkati oleh Tuhan. Dan bagi mereka yang mengelola persembahan ini kiranya diberikan tanggung jawab untuk membawa dampak yang besar bagi misi yang Tuhan sudah percayakan kepada kami, kepada Bala-Mu di Indonesia ini. Di tengah-tengah persekutuan kami ya Bapa, maka kami berdoa bagi bangsa dan negara kami.
dengan kondisi-kondisi yang saat ini sedang terjadi. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau akan memberkati, kiranya Engkau akan memberikan keamanan bagi umat-Mu, bagi masyarakat di mana kami tinggal. Dan biarlah ya Tuhan, mereka yang berusaha untuk membuat kekacauan, Tuhan kiranya akan menjamah mereka dan akan mengubahkan hidup mereka. Kami berdoa ya Tuhan bagi pemerintah kami yang saat ini sedang menggalakkan program vaksinasi COVID-19. Kiranya usaha yang sedang diusahakan oleh pemerintah ini diberkati oleh Tuhan. Dan biarlah semua komponen yang ada di dalam masyarakat mendukung kegiatan ini, sehingga benar-benar pencapaian-pencapaian yang diharapkan dapat tercapai dengan baik, dan keadaan bangsa dan negara kami dapat dipulihkan. Kami juga berdoa bagi program-program dari pemerintah yang akan diberlakukan sehubungan dengan masa pandemik ini. Kiranya pemerintah kami diberkati oleh Tuhan, baik presiden dan juga pemerintah daerah, kiranya semua mereka diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa juga bagi rencana pembukaan kembali sekolah yang ada di Indonesia ini. Kiranya mereka yang terlibat langsung dalam perencanaan ini mereka diberkati oleh Tuhan. Dan kami mau berdoa ya Tuhan bagi anak-anak kami, kiranya mereka juga dilindungi dan diberkati oleh Tuhan pada saat mereka masuk sekolah lagi. Kami berdoa bagi balamu di Indonesia ini, kiranya Engkau akan memberkati balamu. Setiap opsir, setiap prajurit, setiap pengikut yang berusaha untuk mengembangkan pelayanan balamu, kiranya mereka diberkati oleh Tuhan. Rencana-rencana besar yang akan dilakukan di teritori kami ini kiranya diberkati oleh Tuhan. Pengembangan-pengembangan yang sedang dilakukan, baik itu pelayanan kerohanian melalui Korps ataupun pos luar, dan juga pelayanan yang ada di bidang pendidikan dan sosial serta kesehatan, semuanya diberkati oleh Tuhan. Biarlah setiap bagian dari misi yang Tuhan percayakan bagi balamu di Indonesia ini memiliki kesatuan hati untuk mengadakan pengembangan dan penguatan misimu. Bapa dalam kerajaan surga, berkatilah pemimpin kami, berkatilah apa yang mereka rencanakan untuk pengembangan balamu di Indonesia ini. Ini doa kami ya Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Amin. Haleluya! Saat kita mendekati akhir dari ibadah Paskah kita, merupakan kesempatan istimewa bagi saya untuk menyambut Anda atas nama KPT. Saya harap Anda menikmati waktu ibadah dan perayaan yang istimewa ini. Harapan adalah kata yang sangat tepat untuk digunakan saat ini. Saya telah mendengar kata ini berkali-kali diucapkan selama setahun terakhir saat kita bergumul melalui pandemi COVID. Berkali-kali kita meningkatkan harapan kita ketika jumlah penderita telah menurun dan pembatasan semakin dilonggarkan, namun kembali kasus COVID meningkat dan pembatasan diberlakukan lagi. Beberapa minggu yang lalu, vaksinasi pertama telah diberikan dan kemungkinan nyata perlindungan terhadap COVID telah membawa harapan baru. Para orang tua berharap anaknya bisa kembali bersekolah. Banyak orang di seluruh dunia berharap mereka dapat melakukan perjalanan lagi. Beberapa berharap mereka dapat melihat dan merangkul keluarga mereka sekali lagi. Setelah setahun berlalu, di mana segala sesuatunya seringkali tampak tanpa harapan, semangat baru, optimisme yang kita lihat di TV dan di berita adalah dorongan yang luar biasa.
Kata harapan adalah kata yang tepat juga untuk gereja dan dunia saat ini. Pada hari Jumat, kita mengenal kematian Yesus di kayu salib. Harapan para murid hancur. Dalam Lukas 24 ayat 21 kita membaca, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Ya, namun hari ini adalah hari ketiga sejak semuanya itu terjadi. Batu yang menyegal kubur itu melambangkan segala sesuatu yang sama sekali tanpa harapan. Tetapi pada Minggu Paskah, harapan kembali ke dunia. Dengan mukjizat, batu itu terguling dan Yesus bangkit dari kubur. Haleluya! Kebangkitan Yesus telah memberikan harapan bagi dunia selama lebih dari 2000 tahun. Rasul Petrus menulis kepada orang-orang Kristen yang tersebar di seluruh dunia. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Jadi, saudara-saudaraku, dimanapun Anda menonton ini dan apapun keadaan Anda saat ini, semoga kebenaran pesan Paskah memenuhi Anda dengan semua harapan. Tuhan memberkati Anda. Dan akhirnya, kepada kita semua yang telah mengambil bagian hari ini, terima kasih telah berbagi harapan Paskah dengan kami. Kepada pemimpin teritorial kita, terima kasih telah menyatakan firman Tuhan dan memberi semangat kepada kami dengan harapan Injil. Dan kepada tim program, pemain musik dan tim teknis kita, terima kasih telah merencanakan, mengatur, dan mendukung acara yang sangat istimewa ini. Terima kasih. Jadi, dari KPT, selamat Paskah untuk saudara semua. Amin.
Kiranya kuasa kebangkitan Kristus meneguhkan imanmu. Kiranya kuasa kebangkitan Kristus menguatkan panggilanmu. Kiranya kuasa kebangkitan Kristus meneguhkan kerinduanmu untuk berkarya dan memberkati orang lain. Sebab damai sejahtera dari Allah Bapa kita melalui anugerahnya di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita, kuat kuasa pimpinan Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Selamat berkemenangan karena Kristus sudah bangkit. Haleluya.